Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu udara masih terasa sejuk. Di halaman rumah sederhana yang terletak di pinggir kota, terdengar kicau burung bercampur suara ibu-ibu tetangga yang sedang menyapu halaman. Matahari baru saja naik, sinarnya menembus tirai tipis di ruang tengah. Putri sudah lebih dulu terbangun, duduk di meja makan sambil menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan, satu demi satu piring ia tata, aroma nasi goreng buatan tangannya memenuhi ruangan. Putri berusia 25 tahun. Wajahnya lembut dengan senyum yang selalu menenangkan. Sejak menikah dengan Dani 2 tahun lalu, ia berusaha keras menjadi istri yang baik. Ia terbiasa bangun lebih pagi dari suami dan mertuanya, menyiapkan segala keperluan sebelum mereka memintanya. Bagi Putri, kebahagiaan sederhana ada pada wajah suaminya yang tersenyum puas setiap kali makan masakan tangannya. Dari arah kamar terdengar suara pintu berderit. Dani keluar dengan rambut masih berantakan, matanya sedikit sembab karena semalaman bekerja lembur. Ia berjalan menuju meja makan dengan langkah malas, duduk, lalu mengambil gelas berisi teh hangat yang sudah Putri sediakan. "Pagi, Mas," sapa Putri lembut. Dani hanya mengangguk kecil, menyesap tehnya tanpa berkata banyak. Tak lama kemudian, suara sandal beradu dengan lantai terdengar dari belakang. Maya, ibu mertua Putri, muncul dengan wajah dingin. Rambutnya sudah disanggul, mengenakan daster bermotif bunga. Tatapannya menyapu meja makan sebelum akhirnya duduk di kursi ujung. "Cuma nasi goreng lagi?" tanyanya datar. Putri menoleh, tersenyum kecil. "Iya, Bu. Saya pikir lebih praktis buat sarapan pagi. Lagi pula Dani suka nasi goreng, kan?" Maya mendengus pelan. "Ya suka sih suka. Tapi kalau tiap hari begitu terus siapa yang gak bosan? Kamu itu istri harus bisa lebih kreatif. Jangan asal praktis saja." Putri terdiam sejenak, menundukkan kepala. Ia tidak membalas ucapan itu, hanya melanjutkan menyajikan lauk tambahan berupa telur mata sapi dan beberapa potong ayam goreng yang sudah ia masak sejak tadi subuh. Dani hanya makan sambil menunduk, seolah tidak ingin ikut campur. Suasana meja makan menjadi hening, hanya terdengar suara sendok beradu dengan piring. Putri berusaha tetap tenang, meski dalam hatinya ia merasa tersindir. Ia menatap Dani, berharap suaminya akan berkata sesuatu untuk meredakan suasana, tapi Dani tetap diam. Setelah sarapan usai, Dani buru-buru beranjak ke kamar mandi, bersiap ke kantor. Putri membereskan meja makan, sementara Maya masih duduk sambil menatapnya. "Kamu tahu kan, Putri," ucap Maya sambil menghela napas panjang. "Rumah tangga itu nggak cuma soal nurut sama suami. Kalau kamu mau dihargai, kamu juga harus bisa bikin keluarga ini bangga. Jangan bikin Dani susah. Dia itu kerja keras. Jadi jangan sampai kamu bikin dia tambah capek dengan hal-hal sepele." Putri mengangguk. Suaranya pelan. "Iya, Bu. Saya akan berusaha lebih baik." Hari-hari Putri memang selalu dimulai seperti itu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi menantu yang baik, meski Maya seringkali melontarkan kata-kata yang menusuk. Sejak awal pernikahan, Maya sudah tidak begitu menyukainya. Putri tahu itu, tapi ia memilih diam. Setelah Dani berangkat kerja, Putri membersihkan rumah. Ruangan demi ruangan ia pel, jendela ia lap, dan pakaian ia cuci. Maya lebih banyak duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Sesekali memberi instruksi yang membuat Putri harus bolak-balik. "Jangan lupa karpet ruang tamu dijemur, sudah berdebu. Dan bunga di halaman depan itu layu, harus kamu siram lebih rajin," kata Maya. "Iya, Bu," jawab Putri sambil tersenyum tipis. Meski tubuhnya lelah, Putri tidak pernah membantah. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, membuat Dani merasa nyaman ketika pulang kerja. Ia ingin suaminya merasa bahwa rumah ini adalah tempat terbaik untuk beristirahat. Sore hari, setelah semua pekerjaan selesai, Putri duduk di teras rumah. Angin sore berembus lembut. Suara anak-anak kecil yang bermain di jalan terdengar riang. Putri memandang langit yang mulai memerah, lalu tersenyum kecil. Ia teringat masa-masa awal perkenalannya dengan Dani. Dani bukanlah pria kaya. Ia bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai staf administrasi. Putri mengenalnya ketika masih kuliah.
Putri yang saat itu anak seorang pengusaha sukses, jatuh hati pada kesederhanaan Dani. Bagi Putri, harta bukanlah segalanya. Ia ingin mencintai dan dicintai dengan tulus. Saat Dani melamarnya, keluarga Putri sebenarnya sempat ragu. Mereka khawatir Putri tidak akan bahagia karena perbedaan latar belakang. Namun Putri meyakinkan mereka bahwa cintanya pada Dani lebih besar daripada apapun. Akhirnya pernikahan itu berlangsung. Sederhana namun penuh kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu tidak sepenuhnya sempurna. Sejak awal, Maya sudah memperlihatkan ketidaksukaannya. Ia merasa Putri terlalu biasa untuk anaknya. Meski ia belum tahu bahwa sebenarnya Putri berasal dari keluarga kaya raya. Putri sengaja menyembunyikan latar belakang itu. Ia tidak ingin rumah tangganya dibangun atas dasar harta. Matahari semakin tenggelam. Dani pulang dengan wajah lelah, dasi longgar, dan kemeja kusut. Putri menyambutnya di depan pintu dengan senyum hangat. "Mas, sudah pulang? Saya sudah siapkan makan malam." Dani mengangguk singkat. "Iya, aku capek banget, Prit. Tolong bikinin air hangat ya." Putri segera masuk ke dapur, menyiapkan segelas air hangat untuk suaminya. Dani duduk di ruang tamu, Maya langsung menyambutnya dengan obrolan panjang tentang tetangga dan harga-harga yang naik. Dani mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Saat makan malam, Putri kembali berusaha mencairkan suasana dengan menceritakan hal-hal kecil yang ia alami hari itu. Namun Dani tampak tidak terlalu tertarik. Lebih banyak fokus mendengarkan ibunya. Putri hanya bisa tersenyum kecil, meski hatinya sedikit kecewa. Malam semakin larut. Setelah pekerjaan rumah selesai, Putri berbaring di samping Dani. Ia menatap wajah suaminya yang sudah tertidur, lalu menghela napas panjang. Dalam hati ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat. Aku yakin semua ini demi kebaikan. Dani pasti akan sadar suatu hari nanti." Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Putri mengurus rumah, memasak, mencuci, sementara Maya lebih banyak memberi instruksi. Dani sibuk bekerja, pulang larut, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibunya. Putri tetap sabar, meski kadang ia merasa dirinya seperti tamu di rumah sendiri. Waktu bergulir, bulan demi bulan berlalu. Putri tidak pernah berhenti mencoba membangun hubungan baik dengan Maya. Ia sering membelikan kain batik atau perhiasan kecil untuk mertuanya, berharap Maya akan lebih lembut padanya. Tapi sikap Maya tidak banyak berubah. Di mata tetangga, keluarga Dani terlihat baik-baik saja. Putri selalu menjaga senyum, tidak pernah menunjukkan bahwa hatinya terluka. Ia tahu, menjaga nama baik keluarga suaminya adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai istri. Namun jauh di lubuk hatinya, Putri seringkali merasa kesepian. Ia merindukan perhatian Dani, suami yang dulu begitu hangat saat masih berpacaran. Kini seolah jarak di antara mereka semakin lebar, dan Maya seperti dinding besar yang memisahkan mereka. Malam itu, Putri duduk sendiri di teras rumah setelah semua orang tertidur. Ia menatap bintang, merasakan dinginnya udara malam menusuk kulit. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia berbisik lirih, "Ya Tuhan, kuatkan aku. Jangan biarkan aku menyerah. Aku mencintai Dani, aku ingin rumah tangga ini tetap utuh." Namun Putri tidak tahu, jalan di depan masih panjang, penuh liku, dan penuh luka yang harus ia lalui. Hari itu hujan turun sejak pagi. Langit mendung, suara rintik air jatuh di atap rumah terdengar berulang-ulang. Putri duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela sambil memeluk kedua lututnya. Aroma tanah basah bercampur dengan udara dingin membuat pikirannya kembali melayang jauh ke belakang, ke masa sebelum ia menjadi istri Dani. Putri lahir di keluarga terpandang. Ayahnya seorang pengusaha besar yang memiliki banyak cabang bisnis, sementara ibunya aktif dalam kegiatan sosial dan dikenal dermawan. Sejak kecil Putri terbiasa dengan kemewahan. Rumah besar, mobil mewah, fasilitas serba ada. Namun orang tuanya mendidiknya dengan disiplin dan kesederhanaan. Ia diajarkan untuk tidak sombong, untuk tidak meremehkan orang lain meski dirinya memiliki segalanya. Putri tumbuh menjadi pribadi yang ramah, penyayang, dan rendah hati. Teman-teman sekolahnya sering kagum karena meski ia anak orang kaya, Putri tidak pernah berlagak. Ia justru senang berteman dengan siapa saja, tanpa melihat latar belakang mereka. Pertemuannya dengan Dani terjadi ketika ia masih kuliah semester 3.
Waktu itu, Putri mengikuti kegiatan organisasi kampus. Dani, mahasiswa sederhana yang bekerja sambilan untuk biaya kuliah, ikut menjadi panitia. Dari sanalah kisah itu berawal. Dani berbeda dari laki-laki lain yang pernah Putri kenal. Ia tidak banyak bicara, tapi tatapannya tulus. Ia rajin, pekerja keras, dan tidak pernah mengeluh meski hidupnya serba terbatas. Putri yang terbiasa melihat laki-laki mengejarnya karena harta, merasa ada sesuatu yang lain pada Dani. Suatu sore, selepas rapat organisasi, Putri melihat Dani duduk sendirian di tangga kampus sambil memandangi buku catatannya. Hujan turun rintik-rintik, dan Dani hanya menunduk, wajahnya tampak lelah. Putri memberanikan diri menghampiri. "Lagi nunggu siapa, Mas?" tanya Putri dengan senyum kecil. Dani menoleh, sedikit kaget. "Oh, enggak, cuma nunggu hujan reda. Mau pulang takut basah." "Kok enggak bawa payung?" "Lupa. Lagian kalau kehujanan juga enggak apa-apa. Rumah kosku dekat." Putri tersenyum, lalu membuka payung yang ia bawa. "Ya sudah, kita pulang bareng saja. Rumah kos Mas Dani kan searah sama halte tempat aku dijemput." Dani sempat menolak, merasa tidak enak, tapi Putri bersikeras. Sejak hari itu, mereka jadi sering berinteraksi. Dani mulai merasa nyaman, meski ia selalu menjaga jarak. Ia sadar Putri berbeda kelas darinya. Namun Putri justru semakin tertarik, karena Dani tidak pernah mencoba mendekatinya hanya demi keuntungan. Waktu bergulir, kedekatan itu berubah menjadi cinta. Mereka resmi berpacaran setelah beberapa bulan saling mengenal. Putri merasa bahagia menemukan lelaki yang mencintainya apa adanya. Dani, meski awalnya minder, akhirnya berani membuka hatinya. Namun perjalanan cinta mereka tidak mulus. Ketika Putri memperkenalkan Dani kepada keluarganya, respon ayah dan ibunya cukup dingin. Mereka khawatir Dani hanya akan membebani Putri di kemudian hari. Meski begitu, Putri tetap kukuh mempertahankan pilihannya. "Ayah, Ibu, aku yakin dengan Dani. Dia memang tidak kaya, tapi dia pekerja keras. Dia baik, tulus, dan aku percaya dia bisa membahagiakanku," ucap Putri dengan mata berkaca-kaca saat itu. Ayah Putri hanya terdiam, sementara ibunya memeluk anak semata wayangnya. Mereka tahu tidak mudah membantah kemauan Putri, apalagi sejak kecil Putri jarang meminta sesuatu. Akhirnya, mereka merestui dengan setengah hati. Dani sendiri merasa sangat bersyukur. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan membuktikan bahwa ia pantas mendampingi Putri. Sejak saat itu, ia semakin giat bekerja. Namun ada satu orang yang sejak awal tidak menyukai Putri. Maya, ibu Dani. Ketika pertama kali Dani membawa Putri pulang untuk dikenalkan, Maya menatapnya dengan tatapan penuh selidik. Wajah Putri yang cantik dan penampilannya yang sopan tidak serta-merta membuat Maya senang. Justru sebaliknya, Maya merasa Putri terlalu tinggi untuk anaknya. "Mau apa perempuan seperti kamu dengan Dani? Dia itu cuma pegawai biasa, nggak punya apa-apa," ucap Maya dingin waktu itu. Putri terkejut, tapi ia mencoba tersenyum. "Saya mencintai Dani, Bu. Harta bukan masalah buat saya. Yang penting saya dan Dani bisa saling mendukung." Maya hanya mendengus. Sejak hari itu, sikapnya tidak pernah hangat pada Putri. Dani tahu ibunya tidak suka, tapi ia tidak berani melawan. Ia hanya menenangkan Putri, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja setelah mereka menikah. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, dengan pesta kecil di rumah keluarga Putri. Maya hadir, namun wajahnya kaku sepanjang acara. Putri tetap berusaha menghormatinya, berharap seiring berjalannya waktu hati ibu mertuanya akan luluh. Setelah menikah, Putri memilih ikut Dani tinggal di rumah keluarga. Meski ayah dan ibunya menawarkan rumah sendiri, Putri menolak. Ia ingin hidup sederhana bersama suaminya, membuktikan bahwa ia bisa beradaptasi. Hari-hari awal pernikahan terasa manis, meski Maya sesekali mengeluarkan sindiran. Putri menanggapinya dengan sabar. Ia percaya, dengan ketulusan, hubungan mereka akan membaik. Namun semakin lama, sikap Maya tidak berubah. Bahkan setelah Dani mendapatkan pekerjaan lebih baik, Maya tetap menuntut banyak hal. Putri tetap berusaha sabar, karena baginya restu orang tua adalah kunci kebahagiaan rumah tangga. Di tengah semua itu,
Putri memilih untuk tidak mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Ia tidak pernah menceritakan latar belakang keluarganya pada Maya, bahkan Dani pun hanya tahu sebagian kecil. Baginya, yang penting adalah cinta dan kesetiaan, bukan harta. Putri percaya bahwa kebahagiaan rumah tangga bukan ditentukan dari seberapa besar harta yang dimiliki, melainkan dari rasa saling percaya dan saling mendukung. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu menjalani rumah tangga dengan sederhana, meski hatinya kadang merindukan hangatnya pelukan orang tua. Hujan di luar masih belum reda. Putri menatap ke arah jendela yang basah. Suaranya lirih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Andai ayah dan ibu tahu seperti apa aku di sini, apa mereka akan menyesal membiarkan aku pergi? Air matanya menetes perlahan, bercampur dengan rasa rindu yang menyesakkan dada. Ia sadar, perjalanan cintanya tidak mudah. Namun ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan tetap bertahan. Pagi itu suasana rumah masih tenang. Cahaya matahari masuk lewat celah jendela, menimpa lantai ruang tamu yang sudah dipel Putri sejak subuh. Aroma wangi kayu manis dari teh hangat yang ia buat memenuhi meja makan. Putri menyiapkan sarapan dengan telaten. Kali ini ia memasak sayur sop hangat dan tempe goreng kesukaan Dani. Ia berharap pagi ini akan lebih baik. Ia ingin melihat Dani makan dengan lahap, dan Maya tersenyum menikmati masakannya. Harapan kecil itu selalu ia tanamkan setiap kali menghidangkan makanan. Dani turun dari kamar dengan kemeja rapi, siap berangkat kerja. Ia duduk di kursi, langsung mengambil piring. Sayur sop, ya? Lumayan, seger juga pagi-pagi makan kayak gini. Putri tersenyum lega. Aku memang sengaja masak yang hangat biar Mas semangat kerja. Baru saja Dani hendak menyendok nasi, suara sandal menyeret terdengar dari belakang. Maya muncul dengan ekspresi kaku, matanya menyapu meja makan. Hanya sayur sop? Tanyanya dingin. Putri berusaha tetap tenang. Iya, Bu. Saya pikir lebih sehat kalau pagi. Ada tempe goreng juga. Maya duduk, mengambil sendok, lalu mencicipi kuah sop itu. Alisnya langsung berkerut. Tawar. Kurang gam. Kamu itu masak jangan sembarangan, Putri. Suami pulang kerja capek. Kalau makanannya begini siapa yang mau betah? Putri terdiam, menunduk. Dani berhenti menyendok, menoleh ke ibunya, namun tidak berkata apa-apa. Ia hanya kembali makan pelan-pelan. Lain kali hati-hati. Jangan asal. Jadi istri itu tugasnya bikin suami betah di rumah. Lanjut Maya. Putri mengangguk pelan. Iya, Bu. Saya akan lebih hati-hati. Sarapan itu berlalu dengan suasana kaku. Setelah makan, Dani bergegas ke kantor, meninggalkan Putri berdua dengan Maya di ruang makan. Saat itulah Maya kembali membuka suara. Kamu dengarkan tadi? Kalau masak jangan asal. Dani itu anak saya. Dia terbiasa dengan masakan yang enak sejak kecil. Jangan sampai dia bandingkan kamu dengan saya. Iya, Bu. Saya paham, jawab Putri pelan, meski hatinya perih. Hari itu Putri sibuk membersihkan rumah, menjemur pakaian, dan menyiapkan makan siang. Namun, setiap kali ia merasa pekerjaannya sudah selesai, Maya selalu menemukan celah untuk mengkritik. Lantai ini masih licin. Kamu pelnya nggak benar. Cucian kamu nggak bersih. Masih ada bau apek. Bunga di halaman layu. Apa kamu nggak bisa merawatnya? Kritikan demi kritikan membuat Putri tertekan. Tapi ia memilih diam. Baginya, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Sore hari, Dani pulang kerja. Wajahnya lelah, kemeja basah oleh keringat. Putri menyambutnya dengan senyum. Mas, ayo makan. Aku masak ayam kecap kesukaanmu. Dani duduk, mulai makan. Enak juga. Pas rasanya. Putri senang mendengarnya. Namun sebelum ia sempat bernapas lega, Maya ikut mencicipi. Rasanya terlalu manis. Kamu jangan kebanyakan kecap, Putri. Dani nggak suka terlalu manis. Padahal Dani baru saja memuji masakan itu. Dani hanya menunduk, tidak membela Putri. Putri menahan napas, lalu tersenyum tipis. Baik, Bu. Nanti saya perbaiki lagi. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Putri duduk di kamar bersama Dani. Ia ingin berbicara, namun ragu. Akhirnya ia memberanikan diri. Mas,
Apa aku terlalu banyak salah ya? Kayaknya ibu sering sekali marah sama aku. Dani yang sedang membuka laptopnya menoleh sebentar. Ah, nggak usah dipikirin. Namanya juga orang tua, ya wajarlah kalau suka cerewet. Kamu jangan dimasukin hati. Tapi rasanya ibu nggak pernah puas sama aku. Mas, aku sudah berusaha. Udah, jangan banyak mikir. Yang penting kamu nurut aja sama ibu. Aku nggak mau ada ribut-ribut di rumah. Kalimat itu menusuk hati Putri. Ia berharap Dani bisa sedikit membelanya. Namun yang ia dapat justru nasihat untuk lebih banyak diam. Ia mengangguk pelan, lalu berbaring membelakangi Dani. Air matanya mengalir diam-diam. Hari-hari berikutnya semakin terasa berat. Maya mulai ikut campur dalam hal-hal kecil. Bahkan soal belanja kebutuhan rumah. Kamu itu nggak bisa belanja hemat. Harga cabai naik. Masa kamu beli segini banyak? Boros sekali. Atau ketika Putri mencuci pakaian Dani. Lihat, kemeja Dani jadi kusut. Kamu nggak bisa setrika dengan benar, ya? Kalau Dani malu di kantor gimana? Putri menunduk. Hatinya sakit. Ia tahu Maya sengaja mencari-cari kesalahan. Dani yang tahu semua itu lebih memilih diam. Kadang ia justru menegur Putri. Prit, kamu harus lebih teliti dong. Jangan bikin ibu ngomel terus. Aku capek kalau pulang dengar keluhan begini. Putri merasa semakin terpojok. Ia berusaha keras, tapi selalu salah di mata mertuanya. Ia mencintai Dani, tapi sikap suaminya yang tidak pernah membelanya membuat hatinya semakin sepi. Malam itu, Putri duduk sendirian di teras rumah. Angin malam berembus dingin, menampar wajahnya yang basah oleh air mata. Ia berbisik lirih, nyaris tak terdengar. Apa aku memang istri yang gagal? Kenapa aku nggak bisa bikin mereka bahagia? Langit malam bertabur bintang, tapi hati Putri justru semakin gelap. Ia tidak tahu bahwa retakan kecil yang mulai terlihat itu perlahan akan membesar, membawa rumah tangganya menuju jurang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu Mentari tampak malu-malu menembus tirai jendela kamar Putri. Suara kokok ayam dari kejauhan berpadu dengan deru motor warga yang berangkat kerja. Putri sudah lebih dulu bangun. Duduk di pinggir ranjang sambil menatap kosong ke arah lemari pakaian yang terbuka. Di dalamnya, baju-bajunya tersusun rapi. Namun entah mengapa hatinya terasa sesak. Seolah pakaian yang berjajar itu hanyalah saksi bisu atas kepenatan yang ia rasakan. Ia menghela napas, lalu bangkit pelan menuju kamar mandi. Wajahnya pucat saat bercermin, matanya sayu. Namun segera ia tersenyum tipis. Sebuah senyum paksa yang ia kenakan setiap hari agar tidak terlihat rapuh. Ia tahu, Dani tidak suka melihat dirinya murung. Lagi pula, mertua sering mengawasi gerak-geriknya, seakan mencari-cari celah untuk menyalahkan. Selesai berbenah, Putri menuju dapur. Aroma bawang putih yang ia cincang halus menyebar ke seluruh ruangan. Pagi ini ia menyiapkan sarapan nasi goreng sederhana. Tangannya cekatan, meski pikirannya melayang-layang. Sesekali ia melirik pintu kamar mertua yang masih tertutup rapat. Tak lama kemudian, Dani keluar dari kamar. Rambutnya sedikit acak-acakan, langkahnya santai sambil memainkan ponselnya. Ia duduk di meja makan tanpa menoleh pada Putri yang masih sibuk di dapur. Bangunin mama nanti, ya. Jangan sampai telat sarapan. Put, ucap Dani singkat, matanya tak lepas dari layar ponsel. Putri menoleh sebentar, lalu mengangguk kecil. Iya, Mas. Hanya itu jawabannya. Ia menahan diri untuk tidak mengeluh. Meski dalam hati ada rasa perih karena Dani nyaris tidak pernah bertanya kabar dirinya. Semua perhatiannya seolah sudah habis untuk ponsel, pekerjaan, atau entah siapa lagi. Ketika sarapan terhidang, Dani mulai makan dengan lahap. Putri menatapnya sejenak, berharap Dani memberi komentar tentang masakannya. Namun yang terdengar hanya suara sendok dan piring beradu. Sunyi, tanpa percakapan hangat seperti dulu saat awal menikah. Putri menarik napas dalam-dalam dan mencoba menguatkan hati. Beberapa menit kemudian, pintu kamar mertua terbuka. Seorang wanita parubaya keluar dengan wajah datar. Dialah Bu Ratna, ibu dari Dani. Tatapannya langsung tertuju pada meja makan. Ia duduk di kursi sambil melirik ke arah Putri dengan pandangan yang sulit diartikan. Cuma nasi goreng lagi? Tanyanya dengan nada dingin. Putri tersentak, buru-buru menunduk. Iya, Bu.
Saya pikir lebih cepat untuk sarapan. Bu Ratna mendengus pelan. Cepat memang, tapi jangan terlalu sering. Kamu ini kan menantu, harusnya bisa bikin variasi. Jangan sampai anakku bosan. Putri hanya tersenyum tipis, menahan kata-kata yang mengganjal di hatinya. Dani tidak memberi pembelaan, hanya menunduk sambil melanjutkan makan. Hatinya makin perih melihat suami yang ia cintai seolah tidak peduli pada perasaan istrinya sendiri. Selesai sarapan, Dani buru-buru pamit berangkat kerja. Ia hanya sempat berkata, "Aku berangkat dulu," tanpa menatap Putri. Pintu rumah tertutup, meninggalkan Putri bersama Bu Ratna yang masih duduk sambil memainkan sendoknya. Putri memberanikan diri membersihkan meja makan, sementara Bu Ratna memperhatikannya tajam. "Kamu itu harus sadar diri, Putri. Hidup di rumah ini jangan cuma bisa masak seadanya. Anak saya kerja keras. Kamu jangan enaknya saja." Putri terdiam, hatinya pedih. Namun ia tetap tersenyum tipis, lalu menjawab lirih. "Baik, Bu. Saya akan lebih belajar lagi." Hari itu berjalan lambat. Setelah membersihkan rumah, Putri duduk di ruang tamu sambil membaca majalah lama. Namun pikirannya melayang. Ia teringat bagaimana dulu Dani begitu hangat dan perhatian saat mereka baru menikah. Mengapa kini berbeda jauh? Mengapa seakan-akan ada dinding tebal yang memisahkan mereka? Sore harinya, Dani pulang lebih cepat dari biasanya. Putri terkejut, segera menyambut dengan senyum. "Mas, kok cepat pulang?" Dani hanya mengangguk singkat, lalu berkata, "Aku capek. Mau istirahat." Ia langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Putri menatap punggung suaminya yang menjauh, rasa asing semakin menyesakkan dada. Malam tiba. Putri menyiapkan makan malam sup ayam hangat. Ia berharap Dani akan menyukainya. Saat makan bersama, suasana tetap dingin. Dani lebih banyak diam, sementara Bu Ratna sibuk bercerita tentang tetangga mereka. Putri hanya menanggapi seperlunya. Hatinya makin hampa. Ketika meja makan mulai sepi, tiba-tiba ponsel Dani berbunyi. Ia cepat-cepat mengambilnya, tersenyum kecil sambil membaca pesan. Putri memperhatikan sekilas, ada nama Maya di layar ponsel. Jantungnya berdetak cepat. Siapa Maya? Mengapa Dani tampak begitu antusias membaca pesannya? Namun Putri memilih diam. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Malam itu ia tidur dengan gelisah, berguling ke kanan dan ke kiri. Dani di sebelahnya sudah terlelap, sementara pikirannya dipenuhi tanda tanya. Keesokan harinya, Putri menemani Bu Ratna ke pasar. Saat berjalan melewati kios sayur, telinganya menangkap suara dua ibu-ibu yang sedang bergosip. Mereka menyebut nama Maya, seorang wanita muda yang sering terlihat dekat dengan Dani di kantor. Putri menahan napas, pura-pura tidak mendengar, meski dadanya berdegup kencang. Hatinya mulai dihinggapi rasa curiga, namun ia kembali memilih diam. Sepulang dari pasar, Bu Ratna masuk kamar, meninggalkan Putri sendirian di ruang tamu. Ia duduk termenung, memandangi foto pernikahannya dengan Dani yang tergantung di dinding. Foto itu menampilkan senyum bahagia mereka berdua. Senyum yang kini terasa asing baginya. Perlahan air mata jatuh di pipinya. Ia bertanya dalam hati, apakah senyum itu akan bisa kembali? Malam itu, Putri duduk di teras sendirian. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Dari kejauhan terdengar suara tawa anak-anak kecil yang masih bermain. Putri menatap langit, mencari kekuatan. Ia tidak ingin menyerah begitu saja. Namun rasa sepi dan curiga kian menggerogoti. Di dalam kamar, Dani kembali sibuk dengan ponselnya. Jemarinya menari di layar, bibirnya kadang tersenyum samar. Putri yang masuk kamar sempat melihatnya. Namun ia hanya berpura-pura tidak peduli. Ia memilih berbaring dengan punggung menghadap suaminya. Namun matanya tetap terbuka, menatap kosong ke arah dinding. Hatinya penuh dengan tanda tanya yang belum terjawab. Malam itu terasa panjang. Pagi itu rumah masih lengang ketika Putri terbangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan teh hangat di meja makan, berharap Dani bisa sedikit meluangkan waktu untuk duduk bersamanya. Namun harapan itu seolah mustahil. Dani keluar dari kamar dalam balutan kemeja rapi, wajahnya segar, tapi ekspresinya dingin. Ia hanya mengambil segelas air putih, lalu meneguknya cepat-cepat. "Mas, sudah aku bikinkan teh hangat.
Minum dulu sebelum berangkat kerja, ucap Putri lembut. Dani melirik sekilas, lalu berkata singkat, "Nggak usah, aku buru-buru." Ia langsung meraih tas kerjanya. Putri terdiam, menunduk, menahan kecewa. Dalam hati ia bertanya, sejak kapan Dani tidak punya waktu barang 5 menit untuk sekadar menemaninya minum teh pagi? Padahal dulu, setiap pagi Dani selalu tersenyum, bahkan sering bercanda sambil mencubit pipinya. Bu Ratna keluar dari kamar tepat saat Dani hendak berangkat. "Dani, jangan lupa nanti sore mampir ke rumah Bu Sulastri ya. Dia bilang mau ketemu kamu. Katanya ada urusan penting," katanya sambil merapikan selendang di pundak. "Baik, Ma," jawab Dani cepat, lalu bergegas pergi. Putri menatapnya hingga pintu tertutup. Sunyi menyelimuti ruang makan. Ia duduk, menatap teh hangat yang kini sendirian di atas meja. Uapnya perlahan hilang tanpa tersentuh. Air matanya hampir jatuh. Namun ia buru-buru menahan. Hari itu Putri menghabiskan waktu dengan membersihkan rumah. Ia mencuci tirai, mengepel lantai, bahkan menyusun ulang rak buku di ruang tamu. Semua ia lakukan dengan teliti, seolah ingin mengalihkan perhatiannya dari rasa hampa. Namun meski tubuhnya sibuk, pikirannya tetap melayang pada Dani. Apakah benar Maya itu hanya teman kerja? Atau ada sesuatu yang lebih? Sore harinya, Dani pulang lebih lambat dari biasanya. Putri sudah menyiapkan makan malam, sup ikan dan sayur bening. Ia menunggu dengan hati berdebar. Namun ketika Dani tiba, ia membawa sekantong plastik berisi kue tart kecil. "Ini buat Mama," katanya sambil menyerahkan pada Bu Ratna. Wajah Bu Ratna berbinar. "Wah, terima kasih, Nak. Memang anak Mama yang paling perhatian." Putri tersenyum tipis, meski hatinya perih. Kue itu bukan untuknya. Dani bahkan tidak menoleh padanya ketika menyerahkan kue itu. Saat makan malam, Dani lebih banyak berbicara dengan Bu Ratna. Mereka membahas soal rumah tetangga, pekerjaan, dan kabar kenalan lama. Putri hanya menunduk, menyuap nasi pelan-pelan. Sesekali ia mencoba menyelipkan percakapan, tapi selalu berakhir tanpa respon. "Mas, besok aku ada rencana mau ke pasar agak pagi. Mau titip sesuatu?" tanya Putri lirih. Dani hanya menggeleng. "Nggak usah." Hanya itu jawabannya. Malam menjelang, Dani duduk di ruang tamu sambil kembali sibuk dengan ponselnya. Wajahnya sesekali tersenyum tipis, membuat Putri penasaran. Dari sudut matanya, ia sempat melihat notifikasi masuk. Nama itu muncul lagi, Maya. Putri merasakan dadanya sesak. Ingin sekali ia bertanya langsung. Tapi ia tahu waktunya belum tepat. Dani sedang dalam keadaan yang sulit ditebak. Salah bicara sedikit saja, ia bisa dituding menuduh tanpa alasan. Putri menelan semua rasa penasaran itu, meski hatinya remuk. Bu Ratna yang lewat di ruang tamu sempat melirik Putri. "Kalau suami lagi sibuk, jangan diganggu. Tugasmu itu bikin dia nyaman, bukan malah bikin ribut," katanya dingin. Putri menunduk lagi, menahan air mata. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ia merasa semakin kecil di rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman baginya. Keesokan harinya, Putri memutuskan pergi ke pasar lebih pagi dari biasanya. Udara masih dingin ketika ia melangkah ke jalanan yang ramai dengan pedagang. Sambil memilih sayuran, telinganya kembali menangkap bisik-bisik beberapa ibu-ibu yang membicarakan Maya. "Maya itu cantik sekali ya, nggak heran kalau banyak yang suka. Apalagi kabarnya dia dekat sama Dani, anak Bu Ratna itu." Kalimat itu bagai petir menyambar. Putri menunduk, pura-pura fokus memilih cabai, tapi telinganya panas mendengar gosip tersebut. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berteriak, ingin menyangkal, tapi hanya bisa menggigit bibir. Sepulang dari pasar, ia langsung masuk ke kamar, menaruh semua belanjaan tanpa semangat. Tangannya gemetar saat menata sayuran. Bayangan Maya terus muncul di kepalanya. Wajahnya yang ia bahkan belum pernah lihat, namun seakan sudah menebar bayangan gelap dalam rumah tangganya. Sore itu, saat Dani pulang, Putri memberanikan diri berbicara. Mereka duduk di ruang keluarga, meski suasana dingin seperti biasa. "Mas, aku dengar dari beberapa orang di pasar. Katanya Mas sering dekat sama seseorang, namanya Maya." "Itu siapa, Mas?" Suara Putri lirih, nyaris bergetar.
Dani menoleh dengan tatapan tajam. Kamu dengar dari siapa? Putri menunduk. Nggak penting siapa. Aku cuma pengin tahu kebenarannya. Dani menghela napas panjang, lalu bersandar di sofa. Maya itu cuma teman kerja. Jangan suka mikir yang aneh-aneh. Kamu kebanyakan dengar gosip orang. Putri terdiam, bibirnya gemetar. Ia ingin percaya, tapi nada suara Dani terasa dingin dan menghindar. Bu Ratna yang kebetulan lewat ikut menimpali. Putri, kamu itu jangan suka cemburu buta. Kamu nggak becus ngurus rumah tangga. Malah nuduh suami sendiri. Dasar menantu nggak tahu diri. Putri terdiam semakin dalam. Ia merasa dipukul bertubi-tubi. Dani tidak membelanya. Justru diam dan membiarkan ibunya melontarkan kata-kata pedas. Malam itu, Putri menangis dalam diam di kamarnya. Dani tidur di sebelahnya dengan tenang, seolah tak ada apa-apa. Putri memandangi punggung suaminya yang membelakangi dirinya, hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa sendirian. Tidak ada yang bisa ia ajak bicara. Tidak ada yang benar-benar memeluknya dan berkata semua akan baik-baik saja. Namun di tengah air matanya, sebuah tekad perlahan tumbuh. Ia tidak boleh selamanya hanya menjadi korban. Ia harus mencari cara untuk bertahan, meski entah bagaimana caranya. Dan entah kenapa, nama Maya terus terngiang-ngiang di telinganya, seperti tanda bahaya yang semakin dekat. Matahari pagi itu bersinar terang, namun hati Putri tetap mendung. Ia berdiri di depan jendela kamar, menatap halaman rumah yang mulai ramai dengan lalu lalang tetangga. Beberapa anak kecil berlari sambil tertawa riang. Suara mereka menggema hingga masuk ke telinga Putri. Senyum kecil sempat terbit di wajahnya, tapi segera sirna ketika ia mendengar suara Dani dari ruang tamu. "Ma, aku titip makan siang aja di rumah ya. Kayaknya siang ini aku harus keluar bareng teman kerja," ucap Dani, suaranya jelas terdengar. Putri menegang. Kata-kata itu terasa menusuk, karena ia tahu siapa yang dimaksud, teman kerja. Nama itu kembali terngiang, Maya. Dengan langkah pelan, ia keluar kamar. Dani sudah rapi dengan kemeja biru langit. Wajahnya tampak segar. Bu Ratna duduk di sofa sambil tersenyum, seakan bangga pada anak lelakinya. "Baguslah, Nak. Kamu jangan sampai capek kerja. Urusan rumah biar menantuku yang urus," kata Bu Ratna dengan nada tinggi yang jelas ditujukan untuk menyinggung Putri. Putri tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Mas, sarapan sudah siap. Mau makan dulu?" Dani melirik jam tangannya. "Aku nggak sempat. Aku harus buru-buru." Putri terdiam, lalu menunduk. Padahal sejak subuh ia sudah menyiapkan bubur ayam kesukaan Dani. Wajahnya memerah menahan sedih. Namun ia tetap memaksa tersenyum. Dani pun berlalu, meninggalkan rumah tanpa sedikit pun menoleh. Suara deru motornya semakin menjauh, meninggalkan keheningan yang terasa berat. Siang itu, Putri duduk di dapur setelah selesai membereskan pekerjaan rumah. Tangannya sibuk mengupas bawang, tapi pikirannya melayang. Ia teringat obrolan ibu-ibu pasar beberapa hari lalu. Bayangan Maya semakin nyata di benaknya, meski ia belum pernah sekalipun bertemu langsung. Tiba-tiba suara Bu Ratna memecah lamunannya. "Putri, kamu kalau masak jangan lama-lama. Aku lapar, cepat siapkan makan siang." Putri bergegas menyiapkan hidangan. Ia meletakkan sayur asem dan ikan goreng di meja makan, lalu memanggil mertuanya. Bu Ratna duduk sambil memandang hidangan itu dengan tatapan tidak puas. "Hanya ini? Tidak ada lauk lain?" tanyanya ketus. Putri menelan ludah. "Maaf, Bu. Hari ini saya hanya sempat masak ini. Besok saya tambahkan menu lain." Bu Ratna mendengus. "Kamu itu menantu perempuan. Tugasmu menyenangkan suami dan mertuamu. Jangan cuma bisa alasan. Kalau begini terus, Dani bisa bosan." Setiap kata terasa seperti cambuk di dada Putri. Ia hanya bisa menunduk, mencoba menahan air mata agar tidak tumpah di depan mertuanya. Sore harinya, Dani pulang dengan wajah berbeda. Ada senyum samar yang sudah lama tidak terlihat ketika ia melangkah masuk. Putri yang menunggu di ruang tamu sempat merasa lega. "Mas, gimana kerjaan hari ini?" tanyanya pelan, penuh harap. Namun Dani hanya menjawab singkat, "Lancar." Lalu tanpa banyak bicara, ia masuk ke kamar, meninggalkan Putri dengan rasa hampa.
Putri menghela napas panjang. Senyum itu bukan untuknya. Senyum itu entah untuk siapa. Tapi ia merasa yakin ada hubungannya dengan Maya. Malam itu, suasana rumah kembali dingin. Dani duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya. Jemarinya lincah mengetik. Wajahnya sesekali menampakkan ekspresi hangat yang sudah lama tidak ia berikan pada istrinya. Putri yang duduk di seberang hanya bisa memperhatikan. Perasaan sesak memenuhi dadanya. Ia ingin sekali bertanya. Namun rasa takut membuat lidahnya keluh. Akhirnya, ia memberanikan diri. Mas, boleh aku tahu siapa yang sering Mas chat malam-malam begini? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Dani menoleh cepat, wajahnya berubah dingin. Kamu kenapa? Kamu curiga lagi? Aku bilang juga apa? Jangan kebanyakan dengar gosip orang. Ini urusan kerja. Putri tercekat. Aku hanya ingin tahu, Mas. Aku merasa akhir-akhir ini Mas jauh dari aku. Dani mendengus, lalu berdiri. Aku capek. Put, jangan bikin masalah. Kalau kamu nggak bisa bikin aku tenang di rumah, lebih baik diam saja. Kata-kata itu menancap dalam di hati Putri. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Dani berlalu meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Bu Ratna yang kebetulan lewat ikut menatap Putri dengan pandangan sinis. Kamu itu benar-benar bikin Dani lelah. Menantu apa kamu ini, cuma bisa nangis dan curiga. Putri hanya bisa terisak. Malam itu, rumah yang besar terasa semakin sempit. Keesokan harinya, Putri mencoba menguatkan diri. Ia menyiapkan sarapan lengkap, nasi uduk, ayam goreng, sambal, dan sayur lodeh. Ia berharap Dani bisa sedikit melirik usahanya. Namun saat Dani keluar kamar, ia hanya mengambil segelas susu lalu berkata, "Aku buru-buru lagi." Putri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Semua usahanya terasa sia-sia. Setelah Dani pergi, Putri duduk di kursi dapur. Ia memandangi meja makan yang penuh makanan, tapi tidak ada yang menyentuhnya. Air matanya kembali jatuh. Ia merasa dirinya tidak lagi berarti di mata suaminya. Siang itu, Putri memutuskan keluar rumah sebentar untuk membeli kebutuhan dapur. Saat melewati warung kecil di ujung jalan, ia melihat beberapa ibu-ibu sedang mengobrol. Salah satunya menoleh padanya, lalu berbisik pada yang lain. Tatapan mereka penuh tanda tanya, seakan menyimpan sesuatu yang tidak mereka katakan terang-terangan. Langkah Putri terhenti sebentar. Hatinya semakin gelisah. Ia tahu, gosip tentang Dani dan Maya mulai menyebar. Dan semua itu semakin membebani dirinya yang sudah rapuh. Malam harinya, Dani pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah. Tapi Putri merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Saat makan malam, ia kembali lebih banyak diam. Bu Ratna beberapa kali mencoba mengajak bicara. Namun Dani menjawab sekenanya. Putri memberanikan diri lagi. Mas, aku kangen. Bisa nggak kita habiskan waktu berdua saja? Jalan-jalan atau makan di luar? Dani menghela napas berat. Aku nggak ada waktu. Put, jangan manja. Aku sibuk. Putri terdiam, hatinya semakin hancur. Ia hanya ingin sedikit perhatian. Namun yang ia dapat hanyalah penolakan. Malam itu, setelah Dani tidur, Putri duduk di tepi ranjang sambil memeluk bantal. Ia menangis dalam diam, menutup mulutnya agar isakannya tidak terdengar. Bayangan Maya semakin jelas dalam pikirannya. Ia merasakan ancaman yang nyata, tapi ia masih belum tahu bagaimana harus menghadapinya. Dan di dalam hatinya, sebuah luka besar mulai tumbuh. Luka yang suatu saat akan membawanya pada keputusan yang mengejutkan semua orang. Hari-hari setelah pertengkaran itu terasa panjang dan melelahkan bagi Putri. Rumah yang dulunya penuh tawa kini berubah menjadi tempat yang dingin dan penuh kecurigaan. Dani semakin jarang berbicara dengannya. Jikapun ada percakapan, itu hanya sebatas hal-hal teknis tentang rumah atau sekadar basa-basi yang hampa makna. Putri bisa merasakan ada tembok besar yang memisahkan dirinya dengan suaminya. Tembok yang semakin lama semakin tinggi. Setiap pagi, Dani berangkat kerja dengan wajah muram. Putri menyiapkan sarapan seperti biasa, tetapi Dani sering hanya menyentuh sedikit lalu pergi begitu saja. Tak jarang, Dani bahkan hanya membawa roti tawar dan kopi tanpa menyentuh masakan Putri. Hal itu menusuk hati Putri, seakan masakannya sudah tak lagi berarti apa-apa. Di sisi lain,
Maya semakin sering datang ke rumah. Dengan berbagai alasan, ia masuk ke dalam kehidupan mereka. Kadang ia membawa makanan untuk Dani. Katanya supaya Dani tidak terlalu capek makan masakan yang itu-itu saja. Kadang ia pura-pura menawarkan bantuan ke Putri, padahal niatnya hanya untuk menempel terus dengan Dani. Suatu sore, ketika Putri sedang menyapu halaman, ia mendengar tawa Dani dan Maya dari ruang tamu. Tawa yang lepas, penuh keakraban, sesuatu yang sudah lama tidak ia dengar dari mulut suaminya. Putri berhenti sejenak, menggenggam erat sapu di tangannya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia berjalan perlahan ke arah jendela dan mengintip dari celah tirai. Di dalam, terlihat Dani duduk di sofa bersama Maya. Mereka berbicara begitu dekat, Dani bahkan terlihat menunduk mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata yang keluar dari bibir Maya. Putri menggertakkan gigi. Sakit hatinya semakin dalam, tapi ia memilih untuk tetap menahan diri. Ia tahu, kalau ia langsung menuduh, Dani pasti akan menuduhnya cemburu buta atau mengada-ada. Malam harinya, Putri mencoba membuka obrolan dengan Dani. "Mas, kita bisa bicara sebentar?" Suaranya pelan, takut Dani menolak. Dani yang sedang memainkan ponselnya menoleh sekilas. "Bicara apa lagi, Put? Aku capek." Putri duduk di sampingnya, menatap wajah Dani yang tak lagi menunjukkan kelembutan. "Aku cuma merasa akhir-akhir ini Mas menjauh dariku. Kalau ada masalah, tolong ceritakan. Jangan simpan sendiri." Dani mendesah, meletakkan ponselnya. "Masalahnya itu ya kamu, Put. Kamu terlalu banyak curiga. Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu selalu memperhatikan aku dengan tatapan penuh prasangka?" Putri menelan ludah. "Aku bukan curiga, Mas. Aku cuma merasa ada yang berubah. Mas sering bersama Maya." Belum sempat Putri melanjutkan, Dani memotong dengan nada tinggi. "Jangan bawa-bawa Maya. Dia itu cuma teman. Paham? Jangan bikin masalah yang gak ada." Putri terdiam, menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia tak bisa memaksa Dani mengakui sesuatu yang memang belum ia buktikan. Tapi sikap Dani sudah cukup membuat hatinya retak. Beberapa hari kemudian, Maya semakin berani. Suatu kali ia datang membawa pakaian kerja baru untuk Dani. Dengan manja ia berkata, "Aku lihat kemeja Mas Dani banyak yang sudah kusam. Jadi aku belikan yang baru. Biar Mas Dani makin ganteng kalau ke kantor." Putri yang melihat kejadian itu dari dapur mengepalkan tangannya. Ia ingin marah, tapi Maya dengan mudahnya menyelipkan kata, "Aku anggap Mas Dani seperti kakakku sendiri, kok. Jangan salah paham ya, Put." Dani hanya tersenyum menerima pemberian itu, tanpa menegur Maya atau menolak. Bahkan malamnya, Dani memakai kemeja pemberian Maya tanpa peduli perasaan Putri. Putri mulai berpikir keras. Ia tahu dirinya harus bertindak. Kalau ia terus diam, Maya akan semakin menguasai kehidupan rumah tangganya. Namun, ia juga sadar Dani sedang berada di bawah pengaruh ibunya dan Maya. Setiap langkah yang ia ambil harus penuh perhitungan. Suatu malam, setelah Dani tertidur, Putri duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap kosong ke arah jendela, pikirannya kacau. Ia ingin mempertahankan rumah tangganya. Tetapi bagaimana caranya jika suaminya sendiri sudah tak lagi percaya padanya? Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia merasa sendirian, terjebak dalam rumah tangga yang rapuh. Dalam hati, ia berdoa, memohon kekuatan. Ia yakin suatu saat kebenaran akan terungkap. Tapi sebelum itu, ia harus bersabar dan menyiapkan dirinya. Beberapa hari kemudian, Putri mulai mencoba strategi lain. Ia tak lagi banyak membantah atau menuduh. Ia justru berusaha lebih lembut, lebih perhatian pada Dani. Ia ingin Dani menyadari bahwa dialah istri yang selalu ada untuknya. Namun, setiap kali Putri mencoba mendekat, Maya selalu muncul di antara mereka, seperti bayangan yang tak mau pergi. Sampai akhirnya, pada suatu malam yang dingin, Dani pulang larut malam. Aroma parfum wanita melekat kuat di bajunya. Putri menahan napas ketika mencium aroma itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan. Tapi lidahnya keluh. Dani masuk kamar tanpa berkata apa-apa, langsung merebahkan diri. Putri hanya menatapnya lama, lalu menutup matanya sambil menahan tangis. Malam itu, ia semakin yakin bahwa badai besar akan segera menghancurkan rumah tangganya.
Pagi itu suasana rumah begitu tegang. Putri bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan dengan penuh hati-hati, mencoba menampilkan wajah tenang meski hatinya berkecamuk. Sementara itu Dani masih terlelap di kamar. Lelah setelah pulang larut malam dengan aroma parfum yang bukan miliknya. Putri tahu, kalau Dani bangun dan melihat meja makan sudah rapi, mungkin ada sedikit celah untuk memperbaiki keadaan. Namun, sebelum Dani turun, suara ketukan di pintu terdengar. Putri buru-buru membuka, dan benar saja. Maya berdiri di depan pintu dengan wajah sumringah sambil membawa 2 kotak besar. Pagi, Put. Aku bawakan sarapan buat Mas Dani. Aku tahu dia pasti capek banget semalam. Ucapnya dengan nada manja, seolah lupa bahwa Dani sudah punya istri. Putri menghela napas. Maya, aku sudah siapkan sarapan. Kamu tidak perlu repot-repot. Maya tersenyum tipis, lalu melangkah masuk tanpa menunggu izin. Ah, biar saja. Mas Dani pasti bosan makan itu-itu terus. Aku bawa makanan kesukaan dia. Semoga bisa bikin semangatnya naik. Putri ingin menegur, tetapi sebelum sempat berbicara, suara langkah Dani terdengar dari tangga. Dani turun dengan raut wajah lelah, matanya sayu. Begitu melihat Maya, wajahnya langsung berubah. Ada senyum kecil yang seolah tak pernah lagi diberikan pada Putri. Maya? Wah, kamu bawakan sarapan? Tanya Dani. Maya mengangguk, membuka kotak makanan. Iya, Mas. Aku bawakan nasi uduk kesukaanmu. Putri menunduk, tangannya yang memegang sendok bergetar. Ia merasa keberadaannya makin terpinggirkan. Semua usahanya seakan tidak pernah dianggap. Dani bahkan lebih menghargai Maya ketimbang dirinya. Selesai sarapan, Dani berangkat kerja dengan mobil. Kali ini, Maya ikut nebeng bersamanya. Putri hanya bisa berdiri di depan pintu, menatap mobil itu menjauh, meninggalkan dirinya seorang diri di rumah besar yang semakin terasa asing. Siang harinya, ibu mertua datang. Wajahnya terlihat dingin, tatapannya menusuk begitu melihat Putri. Ia langsung duduk di ruang tamu tanpa banyak basa-basi. Putri, suaranya tegas, aku makin lama makin gak suka lihat sikapmu. Rumah tangga ini makin berantakan sejak kamu jadi istri Dani. Kamu terlalu banyak menuntut, terlalu cemburu. Lihat Maya. Dia jauh lebih perhatian, lebih lembut. Putri menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan diri. Bu, saya selalu berusaha jadi istri yang baik. Kalau ada yang kurang, saya siap memperbaiki. Tapi tolong, jangan bandingkan saya dengan Maya. Dia bukan istri Dani. Ibu mertua mendengus sinis. Justru karena dia bukan istri Dani, dia bisa lebih tahu bagaimana memperlakukan Dani. Kamu itu terlalu merasa paling benar. Kalau kamu nggak bisa berubah, jangan salahkan kalau Dani pada akhirnya memilih jalan yang lebih baik. Ucapan itu seperti pisau yang menancap di hati Putri. Ia tahu, ibu mertuanya memang menginginkan dirinya keluar dari rumah ini. Seolah-olah Putri hanyalah penghalang bagi Dani dan Maya. Malam itu, Dani pulang lebih larut dari biasanya. Putri mencoba menyapanya dengan lembut. Mas, aku sudah tungguin. Aku masak makanan kesukaanmu. Tapi Dani hanya melirik sebentar. Aku sudah makan di luar. Nggak usah repot-repot. Putri terdiam, menunduk. Ia merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Dani sudah tidak peduli lagi dengan keberadaannya. Keesokan harinya, Putri mendengar bisikan dari tetangga. Mereka mulai membicarakan tentang hubungan Dani dengan Maya. Kasihan si Putri, suaminya sering kelihatan jalan sama Maya. Begitu kata salah satu tetangga. Hati Putri semakin hancur. Ia tidak hanya harus menghadapi suami dan mertuanya, tetapi juga rasa malu di depan orang-orang sekitar. Malam itu, Putri kembali duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, jam dinding berdetak pelan. Ia menatap foto pernikahannya dengan Dani yang masih tergantung di dinding. Dalam foto itu, mereka berdua tersenyum bahagia, seolah dunia ada di tangan mereka. Tapi kenyataan sekarang begitu berbeda. Air mata menetes lagi. Putri tahu badai semakin mendekat. Ia bisa merasakannya. Dani, ibu mertua, dan Maya seakan bersatu melawan dirinya. Ia hanya bisa bertahan, menunggu saat yang tepat untuk membuktikan bahwa dirinya bukan wanita lemah. Hari itu suasana rumah benar-benar berubah menjadi medan perang yang tak terlihat.
Putri berusaha menjalani harinya dengan tenang, namun setiap langkahnya seperti diawasi. Seolah-olah apapun yang ia lakukan pasti salah di mata mertua dan suaminya. Pagi itu, Putri duduk di ruang makan setelah selesai menyiapkan sarapan. Dani turun dari kamar dengan wajah datar, tak sedikit pun menoleh padanya. Ia langsung menuju meja makan, namun begitu melihat menu yang sudah disiapkan, ia hanya menghela napas panjang. "Kamu nggak bosan bikin menu yang sama terus, Put?" ucapnya dingin. Putri terdiam, hatinya perih. Ia sudah begadang semalam untuk memastikan sarapan itu berbeda dari biasanya. Tapi Dani tetap tak menghargainya. "Aku sudah coba variasikan, Mas. Ada yang berbeda kok dari biasanya," jawab Putri pelan. Dani tidak menjawab. Ia hanya makan beberapa suap lalu meletakkan sendoknya dengan kasar. Suasana semakin mencekam ketika suara pintu terbuka. Maya masuk dengan senyum lebar sambil membawa sekotak makanan. "Mas Dani, aku bawain bekal buat makan siang. Aku tahu di kantor pasti sibuk," katanya riang, seakan tidak sadar dirinya tamu yang terlalu sering masuk rumah orang lain. Putri menahan napas. Dani langsung tersenyum menerima bekal itu, sesuatu yang sudah lama tidak Putri lihat. "Wah, terima kasih, Maya. Kamu selalu perhatian," ucap Dani sambil menepuk pelan tangan Maya. Adegan itu menusuk hati Putri. Ia merasa dirinya hanya bayangan di rumah sendiri. Lebih sakit lagi ketika ibu mertua tiba-tiba muncul dari arah pintu belakang, seakan sengaja mendengar dan menyaksikan semuanya. "Lihat, Dani," suara mertua lantang. "Maya lebih tahu cara memperhatikan kamu. Putri itu cuma bisa bikin masalah." Putri menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Bu, jangan selalu menyalahkan saya. Saya berusaha sebaik mungkin." Namun ibu mertua mendengus sinis. "Berusaha? Kalau hasilnya tetap begini, itu artinya kamu memang gak cocok jadi istri Dani. Coba lihat Maya. Dia lebih pantas mendampingi Dani, bukan kamu." Kata-kata itu bagai cambuk yang memukul keras dada Putri. Ia ingin membela diri, tapi Dani malah menghela napas berat. "Put, aku capek dengan semua ini. Mama benar. Mungkin kita memang sudah nggak sejalan. Kamu terlalu banyak prasangka, terlalu sensitif. Aku butuh ketenangan, bukan drama terus-menerus." Putri menatap Dani dengan mata penuh air. "Mas, aku cuma ingin rumah tangga kita tetap utuh. Apa salahnya aku kalau aku berusaha mempertahankan kita?" Dani memalingkan wajah. "Masalahnya, aku udah nggak merasa nyaman lagi. Sejak Mama sering cerita soal sikap kamu, aku makin sadar kalau mungkin aku salah pilih." Perkataan itu seperti pisau yang menusuk lebih dalam. Putri hampir tak bisa bernapas. Mertua tersenyum tipis, puas melihat luka di hati menantunya. Siang harinya, Dani tidak pulang. Putri duduk sendiri di ruang tamu, memandangi jam dinding yang berdetak lambat. Pikirannya kacau. Ia mulai merasa rumah ini bukan lagi tempatnya. Ia sadar, perlahan ia sedang digiring keluar, baik oleh sikap suaminya maupun mertua yang tak pernah berhenti menekan. Menjelang malam, Dani pulang dengan Maya. Mereka masuk ke ruang tamu sambil membawa beberapa kantong belanjaan. Maya tertawa lepas, sementara Dani ikut tersenyum. Pemandangan itu menusuk hati Putri. "Apa ini?" tanya Putri dengan suara bergetar. Maya menjawab enteng, "Kami tadi mampir sebentar belanja keperluan Mas Dani. Dia butuh beberapa baju baru." Putri menatap Dani, berharap ada penjelasan. Tapi Dani malah menunduk, menghindari tatapannya. "Put, jangan ribut. Aku cuma beli kebutuhan, nggak ada yang aneh," ucap Dani dingin. Mertua yang sejak tadi ikut menyaksikan menambahkan dengan nada sinis, "Kalau kamu bisa memperhatikan Dani seperti Maya, dia nggak perlu cari perhatian di luar." Putri merasa tubuhnya lemas. Ia sudah tidak sanggup lagi mendengar semua itu. Air matanya jatuh deras, tapi ia cepat-cepat mengusapnya agar tak terlihat lemah. Malam itu, Dani tidur di kamar tamu. Putri hanya bisa terbaring sendirian di kamar utama, memeluk bantal dengan perasaan hampa. Ia mulai menyadari, suaminya benar-benar telah berpaling. Perlahan tapi pasti, dirinya semakin tersingkir. Dalam hati, Putri bertekad, ia tidak akan membiarkan mereka menang begitu saja. Tapi untuk sekarang, ia harus menahan luka itu, menunggu waktu yang tepat untuk membuktikan siapa yang sebenarnya salah.
Hari-hari setelah Dani memilih tidur di kamar tamu, suasana rumah semakin tidak tertahankan. Putri menjalani setiap pagi dengan wajah lesu, tubuhnya terasa lemah. Tetapi ia tetap berusaha melaksanakan kewajiban sebagai istri. Ia menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan mengurus segala kebutuhan Dani. Meski dalam hati ia tahu, semua itu tidak lagi dihargai. Pagi itu, Dani turun dari kamar dengan wajah segar, berbeda dengan Putri yang tampak pucat. Ia langsung duduk di meja makan. Namun belum sempat Putri menyajikan sarapan, suara pintu depan terdengar terbuka. Maya masuk, seperti sudah menjadi penghuni tetap rumah itu. Ia membawa termos besar dan beberapa kotak makanan. "Selamat pagi, Mas Dani," sapa Maya dengan suara riang. "Aku bawain bubur ayam kesukaanmu. Aku tahu kamu pasti bosen makan menu itu-itu saja." Dani tersenyum lebar, menerima bungkusan dari tangan Maya. "Wah, makasih banyak, Maya. Kamu memang selalu perhatian." Putri berdiri di dapur dengan tangan gemetar, menatap semua adegan itu. Masakannya masih hangat di meja, tapi tidak ada yang menyentuhnya. Hatinya hancur, seakan dirinya benar-benar sudah tidak ada artinya. Mertua tiba-tiba muncul dari belakang, berjalan dengan wajah penuh kemenangan. Ia menepuk bahu Maya, lalu menatap tajam ke arah Putri. "Lihat, Putri. Maya jauh lebih tahu cara memperlakukan Dani. Kamu itu seharusnya belajar dari dia. Tapi sepertinya memang dari dulu kamu gak pernah cocok sama keluarga ini." Putri menahan napas. "Bu, saya sudah berusaha jadi istri yang baik. Tapi kalau semua selalu salah di mata ibu, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi." Mertua mendengus. "Usaha kamu itu sia-sia. Dani berhak dapat yang lebih baik daripada kamu." Dani menatap Putri dengan wajah dingin. "Mama ada benarnya. Put, aku sudah terlalu lama bersabar. Aku nggak bisa lagi hidup dengan orang yang selalu bikin aku sesak. Aku sudah putuskan, aku mau akhiri pernikahan ini." Kalimat itu menghantam Putri seperti petir. Tubuhnya limbung, hampir jatuh jika tidak berpegangan pada kursi. "Mas, apa maksudmu?" Suaranya bergetar. Dani berdiri, menatap Putri lurus-lurus. "Aku jatuhkan talak untukmu, Putri. Talak 3. Suasana mendadak hening. Putri merasa seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Air matanya jatuh deras. Tapi Dani tetap berdiri tegak, seolah keputusannya sudah bulat. Maya menunduk pura-pura prihatin. Padahal ada senyum kecil yang terselip di sudut bibirnya. Mertua menepuk tangan Dani dengan bangga. "Itu keputusan yang tepat, Nak. Sekarang kamu bisa memulai hidup baru tanpa beban." Putri menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Tubuhnya gemetar, tapi dalam hatinya ada bara yang mulai menyala. Ia tahu, inilah puncak penghinaan yang mereka timpakan padanya. Ia berdiri perlahan, mengusap air matanya. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Kalau itu yang kalian mau, baik. Tapi jangan lupa, rumah ini bukan milik kalian. Rumah ini milik aku. Jadi sekarang, silakan kalian berdua angkat kaki dari sini." Dani dan ibunya sontak terdiam. Maya memandang bingung, tidak menyangka Putri akan berkata seperti itu. "Put, apa maksudmu? Rumah ini kan rumah keluarga." Dani mencoba membantah. Putri menatapnya tajam. "Kamu lupa, Mas? Rumah ini dibeli dari uangku. Semua suratnya atas namaku. Jadi aku punya hak penuh. Kalau kamu sudah menjatuhkan talak 3, artinya aku bukan lagi istrimu. Dan kamu tidak punya hak lagi tinggal di sini." Mertua berdiri dengan wajah merah padam. "Kamu berani bicara begitu? Setelah semua yang keluarga ini lakukan buat kamu?" Putri mendongak, menahan getar suaranya. "Apa yang keluarga ini lakukan? Dari awal saya masuk, saya tidak pernah dianggap. Saya hanya jadi sasaran hinaan, dibanding-bandingkan, ditekan, dan dijatuhkan. Sekarang sudah cukup. Saya tidak akan biarkan kalian menginjak saya lagi." Maya mencoba menyela. "Putri, jangan egois. Mas Dani." Putri menoleh tajam. "Kamu diam, Maya. Kamu sudah cukup merusak rumah tanggaku. Kalau kamu pikir aku akan membiarkanmu duduk di tempatku, kamu salah besar." Maya terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Dani terlihat terkejut.
Ia tidak pernah menduga bahwa putri yang biasanya lembut bisa bicara setegas itu. Untuk pertama kalinya, Dani benar-benar merasa gentar melihat istrinya. Putri berjalan ke arah tangga, lalu menoleh sekali lagi. Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk keluar dari rumah ini. Kalau tidak, aku akan seret masalah ini ke jalur hukum. Sekarang silakan lakukan apa saja. Tapi ingat, kalian bukan siapa-siapa lagi di sini. Dengan langkah mantap, Putri naik ke kamarnya, meninggalkan Dani, Maya, dan mertua dalam keheningan yang menyesakan. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari ketika Putri dengan tegas mengusir Dani, Maya, dan mertuanya dari rumah. Keputusan itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Hari-hari yang dulu penuh tangis kini berganti dengan langkah-langkah pasti menuju kehidupan baru. Putri memilih untuk tidak lagi larut dalam luka. Ia kembali menata dirinya, menekuni bisnis kecil yang sempat ia abaikan, lalu perlahan-lahan bangkit. Usahanya berkembang pesat berkat kerja keras dan ketekunan yang selama ini ia simpan di balik kesabaran. Banyak orang yang kagum pada perubahan Putri, dari seorang istri yang selalu dipandang sebelah mata, menjadi wanita mandiri dan kuat yang berdiri di atas kakinya sendiri. Di sisi lain, kabar tentang Dani dan Maya mulai terdengar samar-samar. Mereka hidup terseok-seok setelah keluar dari rumah Putri. Dani kehilangan pekerjaan karena reputasinya tercoreng. Sementara Maya yang semula begitu percaya diri, akhirnya mundur karena tekanan hidup. Ibu mertua yang dulu begitu angkuh pun ikut menanggung kesulitan. Mereka merasakan pahitnya dunia tanpa sandaran yang dulu sering mereka remehkan. Suatu sore, ketika Putri duduk di teras rumahnya sambil menikmati teh hangat, seorang tetangga datang membawa kabar. "Mbak Putri, saya dengar Mas Dani sekarang hidup susah. Mereka bahkan pindah kontrakan kecil di pinggiran kota." Putri hanya tersenyum tipis. Tidak ada lagi kebencian di hatinya. Luka itu memang masih ada, tetapi sudah tidak setajam dulu. Ia memilih untuk membiarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu. Ia menatap ke langit yang mulai berubah jingga. Angin sore menyapu wajahnya, membawa rasa lega. Dalam hati ia berkata pelan, "Terima kasih, Tuhan. Kau tunjukkan siapa yang benar-benar peduli padaku dan siapa yang hanya ingin menjatuhkanku. Kini aku tahu, aku bisa berdiri tanpa mereka." Putri tidak pernah menyesal dengan apa yang ia alami. Semua itu menjadikannya wanita yang lebih tangguh, lebih berharga, dan lebih berani untuk mencintai dirinya sendiri. Dan di rumah yang dulu penuh tangis, kini hanya ada kedamaian. Kedamaian milik seorang wanita yang berhasil membuktikan bahwa dirinya jauh lebih kuat daripada semua hinaan yang pernah ia terima.